jawaban salamnya kurang semangat. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu. Tadi saya mendapat bisikan Ustadz Somad itu di foto itu kalau pakai sorban itu Andre Gruta, kalau tidak pakai sorban itu direktur. Ternyata sudah diluruskan oleh Andre Gruta Dr. Kiai Haji Muhyiddin Tahir bahwa bisikan itu salah. Andre Gruta seminim-minimnya bisa membaca penjelasan kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, murid dari Imam Abdul Abbas Al-Mursi yang merupakan murid langsung dari mursyid tarekat Syaziliyah Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Jadi artinya semua informasi itu perlu kita saring. Dari mana informasi yang pertama Ustaz dapat itu? Saya rahasiakan untuk menjaga kode etik jurnalistik. Yang sama-sama kita hormati para Andre Gruta, para kiai, alim ulama, guru-guru saya, guru-guru kita semua, keluarga besar Pondok Pesantren Hasaniyah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadir pula bersama kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini kakak-kakak kelas saya, diantaranya Al-Mukarram Ustaz Hamdani Halim. Lalu kemudian yang seangkatan dengan saya, satu pesawat dengan saya, itu adalah Al-Mukarram Ustaz Bunyamin, di samping beliau Ustaz Abdullah Yusuf, satu-satu sama-sama pelatihan bahasa Arab di Jakarta, sama-sama berangkat 5 September 1998. Jadi pertemanan persahabatan kami ini sudah 24 tahun. Tahun depan ulang tahun persahabatan yang ke-1/4 abad yang insya Allah akan dirayakan di Jakarta. Mudah-mudahan kami masih hidup. Amin. Adik-adik, saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tak dapat disebut satu persatu. Ini kalau disapa satu-satu maghrib baru selesai. Untuk menyapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Alamin. Kalau ada orang meninggal dunia masuk ke dalam liang lahat, kata Nabi yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayatnya itu ada 3. Yang pertama yang mengiring maluhu, hartanya. Jadi kalau ada dia punya mobil, mobilnya itu ikut mengiring, tapi hanya sampai pelataran parkir. Setelah acara pemakaman, mobil pulang lagi, dan 2 hari setelah itu diambil dialer, karena baru bayar DP iuran 3 bulan. Ketahuan dari bunyi klaksonnya, kredit. Yang kedua yang mengiringi jenazah itu adalah ahluhu, istrinya. Tapi istrinya pun tidak juga mau ikut ke dalam. Istrinya menangis di tepi liang lahat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya sudah bolak-balik melihat pemakaman jenazah, berkali-kali membacakan talqin, berkali-kali ikut di tempat pemakaman. Banyak saya lihat istri-istri yang menangis di tepi liang lahat, yang sebetulnya dilarang ikut, tapi dia tetap juga ikut, meraung meratap di tepi liang lahat. Aku mau ikut ke dalam. Ustaz-ustaz yang ada di situ melarang. Jangan Bu, jangan. Saya diam aja. Saya tidak pernah melarang. Saya mau melihat apa betul dia serius mau masuk. Dalam hati saya, sudahi sajalah sandiwara ini. Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Yang mengiringi kata Nabi 3, maluhu, yang kedua ahluhu, wa yabqa wahidun yarji'u tsani, yang 2 ini pulang ke rumah.
Jadi ibu-ibu jangan marah dulu dengan saya. Yang ngomong bahwa dua ini pulang ke rumah itu Nabi, istri pulang ke rumah. Jadi kalau ada yang menangis di situ, itu sebenarnya karena harta warisan banyak. Yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah, hartanya pulang, istrinya pulang, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuman satu. Yang satu yang kekal abadi itu adalah amal, dan amal yang mengalir sampai hari kiamat tidak putus adalah sodako, bukan soman. Terlalu serius jamaah ini. Maka tadi saya waktu di atas dikasih tahu, saya tanya, sebetulnya acara kita jam berapa? Sebetulnya jam 1 Ustaz. Loh, ini sudah jam 4. Kenapa mulainya begini? Ustaz terlambat. Saya yang salah. Tapi ada bagusnya. Betul kata Andri Gruta tadi. Di antara bagusnya acara itu lama. Orang kalau sudah terlalu lama, itu hatinya luluh, hancur, ingat mati, sodakohnya banyak. Bapak Ibu coba bayangkan, nanti pulang dari sini ambil kertas, ambil pena, cobalah inventarisir semua harta. Rumah besar, mobil besar, bini besar, ada mobil, rumah, motor, tanah. Setelah diinventarisir semua harta itu, coba kasih contreng tanda. Yang mana yang dibawa mati? Rumah tinggal, mobil tinggal, istri tinggal, uang tabungan tinggal, pakaian jas tinggal. Yang dibawa mati cuma solawat. Kurang fokus. Solawat bagus, tapi kita sedang mengkaji tentang kok sholat. Memang kita sedang di masjid, tapi yang mau kita bawa ini adalah sedekah. Makanya orang-orang yang sudah masuk ke liang lahat itu ditanya sama Allah Ta'ala, diabadikan dalam Al-Quran. Hai jenazah-jenazah, hai orang-orang mati, mayat-mayat yang ada di liang lahat, maukah kamu hidup lagi? Ada yang jawab. Tanya sama Allah Ta'ala, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Dan ternyata mayat itu menjawab, apakah orang yang ada di liang lahat itu hidup? Hidup. Kalau tidak hidup, untuk apa kita mengucapkan salam? Salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam Andri Gruta tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dijawab. Salam yang kedua tidak boleh dijawab. Itulah salam imam kita waktu sholat tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dijawab. Batal sholat kita belum salam. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya, walaupun mereka menjawab. Kami berapa kali lewat pemakaman dari Makassar sampai ke Rapang, ini nanti sampai ke Palopo, sampai ke Masamba, itu berapa kali lewat di pemakaman, dan saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustaqimina nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu edisi lengkapnya. Ada yang edisi minimalisnya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab atau tidak menjawab? Menjawab, tapi kita tak mendengar jawabannya. Bayangkan kalau kita mendengar Waalaikumsalam. Tidak jadi saya tausiah sekarang, sudah terkapar di ICU, kaget mendengar jawaban mereka. Artinya orang meninggal itu tidak mati seperti matinya kayu mimbar ini, sudah kering. Mereka tidak mati seperti matinya semen ini. Orang meninggal itu hidup. Makanya dikatakan alamnya alam barzakh. Air laut tidak masuk ke darat, karena kalau air di darat ini asin, kita mati semuanya. Perhatikan air yang kita minum. Minumlah air berkah asnanya. Dapatkan nomor berikut ini. Tolong diupload di channel
As'adiyah TV. Subscribe, like, share, dan komen. Saya di mana-mana kalau tausiah itu air tidak boleh ada mereknya, dicopot. Kecuali air berkah As'adiyah. Mesti kita iklankan terus di mana-mana. Nanti pulang dari sini kita bawa beberapa botol sampai hari Senin saya pulang minumannya berkah As'adiyah terus. Dipoto terus, di share terus. Walaupun belum jelas ini berapa persen untuk saya. Oh, Ustaz Somad ini materialistik. Kalau adik-adik lihat di Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta itu, ada iklan keripik, ada iklan kerupuk, ada iklan gula merah, ada iklan sambal lele, ada iklan macam. Itu semuanya iklan gratis untuk membangkitkan ekonomi umat. Karena saudara kita ini kalau kaya dia pasti dia bersedekah. Saya tidak kaya, tapi kalau mereka bersedekah, insya Allah pahalanya mengalir. Apa kata Andri Guru tadi? 700 santri yang ada di sini. Jadi kalau mereka sholat subuh sekali, itu pahalanya mengalir 700 kali lipat ke bapak yang nyumbang semen, batu bata, kerikil. Apalagi sekarang masjid ini bebas hambatan, pintu tak ada, jendela tak ada. Ini luar biasa masjid ini. Dan anehnya aman, tidak ada pencurinya. Karena memang tidak ada yang bisa dicuri. Jadi bapak kalau mau hartanya berkah mengalir sampai hari kiamat, maka selesaikanlah masjid ini. Apalagi tadi disampaikan oleh Ustadz Hamdani, di atas itu katanya view-nya luar biasa. Saya mencoba bertanya-tanya ke Ustadz Bunyamin, apa view-nya Ustadz? Anda mau tahu? Naik ke atas. Surprise. Insya Allah ada kejutan yang luar biasa yang disiapkan Allah. A'dadtu li'ibadiyas shalihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kenapa Ustaz tidak berdiri di bawah? Karena dilarang, protokol, nggak boleh. Kenapa Ustaz tidak berdiri di depan? Tidak boleh membelakangi Andre Guru, kualat. Dari kecil diajar orang tua, jangan kau membelakangi guru, nanti pantat kau berbisul. Mohon maaf keceplosan, memang begitu nasihat orang tua dulu. Jadi jalan yang paling tengah di sini. Mana tak? Ini mesti saya jelaskan semua. Kalau tidak nanti di-upload di channel semuanya komen. Kenapa di tepi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Orang sekarang suka komen saja. Begitu juga dengan masjid ini. Kenapa belum di semen? Kenapa nggak ada pintu? Kenapa nggak ada jendela? Kau nggak asal komen, datang kemari selesaikan. Ustadz Ketua Pembangunan Masjid Andre Gurunta Haji Muhammad Yunus Martan itu sampai titelnya Haji Hamdani Halim LC. LC itu artinya lagi cemas. Jadi beliau setiap melihat masjid ini cemas hatinya. Dia cemas bukan masalah masjid ini selesai tidak selesai. Yang beliau cemaskan adalah bagaimana orang-orang yang punya uang ini nanti meninggal dunia dan tidak membawa apa-apa. Mohon maaf dengan tersinggung. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad itu sangat dengan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mohon maaf ya Bu. Ibu agak kareba. Sehat ya Bu. Kalau saya tanya jawab dengan jujur, jangan marah, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Janji? Bisa? Dengan ada Ustaz di antara kita. Oke, siapkan mental, tarik nafas sedikit. Jangan ditahan, nanti keluar dari bawah. Kira-kira kalau bapak meninggal, kalau bapak ini meninggal, bapak ibu mau ikut nggak?
Jelas Pak, jelas. Anak santri ketawa kayak paham aja. Jadi yang selama ini katanya Bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah nafas tuh hilang. Yang selama ini katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tolong jangan gara-gara ini Bapak dengan Ibu menjadi tidak mesra. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau dikatakan Ustaz provokator, kenapa dibawa ke Asnadia, merusak hubungan kita saja. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kalau kita mati sendirian guys, janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur kerana busuk. Semuanya akan hilang, tak ada yang abadi, semua akan menghadap Allah. Ustaz Somad yang selama ini ceramah menggelegar tabligh akbar meninggal tidak bawa mikrofon. Ustaz Somad sorban tinggal, dan memang sorban ini kabarnya akan ditinggalkan karena akan diberikan kepada 5 penyumbang terbesar lelang. Mana juru lelang kita? Masya Allah, sudah siap Ustaz? Masya Allah, siap juru lelang. Juru lelangnya sudah siap, tinggal lagi yang mau dilelang ini belum siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling besar amalnya adalah Andre Gurutta Muhammad As'ad. Berapa muridnya? Saya tanya ke Ustaz Bunyamin, tempat saya tabligh akbar dulu itu bukan yang ini Ustaz Bunyamin, bukan, kampus 2. Itu berapa santrinya? Sekitar 6 ribuan. Belum lagi santri-santri yang lain. Sejak berdiri As'adiyah sampai hari ini, berapa yang jadi profesor, jadi doktor, guru besar, pengusaha, pengajar, jadi alim, jadi ulama, mengalir ke makam almarhum. Kalau kita bukan ulama, bukan Andre Gurutta, bukan menjadi kiai, bukan ustaz, bukan profesor, mudah saja untuk mendapatkan amal. Banyak mengalir seperti amal mereka. Apa dia? Siapkan, selesaikan. Yang bisa semua, selesaikan semua. Mungkin sekarang nggak bawa uang, nggak apa-apa. Pulang dari sini nanti langsung telepon. Assalamualaikum Ustaz Hamdani. Waalaikumsalam. Berapa sak semen lagi? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa pintu? Berapa jendela? Berapa kosen? Berapa atap? Berapa AC? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Jadi maksudnya apa? Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tidak bisa diselesaikan semua, jangan tinggalkan semua. Saya cuma bisa kasih batu bata Pak Ustaz. Serahkan batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil Pak Ustaz. Oh, batu kerikil. Batu kerikil pun terlalu besar, pasir Pak Ustaz. Oh, pasir. Pasir pun tidak bisa Pak Ustaz, mati aja. Apalagi bekal yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai datang orang lewat di depan pesantren As'adiyah, lalu mereka foto pesantren ini dan mereka komen, menyakitkan komennya. Apa kata mereka? Masa rumah burung selesai, rumah Allah nggak selesai-selesai? Rumah burung besar doang. Sarang walid aja selesai, katanya Baitullah, katanya Allahu Akbar, kenapa tidak siap? Saya yakin dan percaya selesai tabligh akbar ini, selesai pula masjid ini ya Allah. Amin. Biasanya di mana-mana kalau saya tabligh akbar itu ada kota, ada kresek, disebar, ada relawan. Tapi di As'adiyah perhatikan ke kiri tidak ada kota, ke kanan tidak ada. Saya heran, gimana orang ini bisa menyumbang? Ternyata di As'adiyah sudah keren. Bagaimana caranya? Langsung transfer banking. Dan biasanya disediakan itu barcode-nya langsung dikirimkan, transfer banking, langsunglah dia pencet rekening pesantren As'adiyah pembangunan Masjid Andre Gurutta Yunus Marta. Begitu dikirim, selesai dia pun melelehkan air mata. Istrinya bertanya, abang haru karena sedekah? Betul. Harunya kenapa? Salah pencet.
rencana nolnya mau kasih 100.000, terpencet 6 kali 1.000.000. Kebetulan tabungannya ada 100 juta. Amin. Amin. Jadi bunyi aminnya seperti gak yakin. Amin. Di tabungannya ada 100 juta. Amin. Dia transferkan untuk Masjid Andre Guruta Kiai Haji Yunus Martan 1 juta. Berarti yang tinggal di rekening. Memang kalau gak cerita sedekah ini banyak yang pura-pura pikir memang. Dia punya uang tabungan 100 juta. Dia kirimkan untuk pembangunan masjid 1 juta. Berarti yang tinggal di rekeningnya 99 juta. Mati. Yang di bawahnya berapa? Yang 1 juta itulah yang dia bawa menghadap Allah SWT. Yang 99 diambil sama istri, diambil oleh anak. Jangan lupa, istrimu akan diambil oleh brownies. Informasi ini sulit saya menyampaikannya, tapi kalau tak saya sampaikan, ini kalimat yang sangat menyakitkan. Tapi mesti saya ucapkan, saya ustaz yang tidak pandai berbahasa basi kalimat berbunga-bunga. Saya to the point saja, bahwa yang kita bawa mati cuma 1 juta. Itu kalau ngirim 1 juta, kalau ngirim 5.000, mau masuk surga 5.000. Kata malaikat, maksud lo? 5.000 masuk surga. Sekarang parkir di mall aja jam kedua ada 10.000. Pipis saja sekarang udah harga naik sesuai dengan kenaikan bensin. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kalau ada orang mengatakan marilah kita miskin, susah, melarat, Nabi Muhammad itu miskin. Ini Muhammad yang mana yang kau ceritakan ini? Antri Guruta kita kaya-kaya. Kalau mereka tidak kaya, tidak mungkin punya tanah luas bangun pondok pesantren. Tapi mereka hidupnya bersahaja. Untuk apa punya uang banyak-banyak? Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, sekaya-kayanya orang Bugis Makassar, bajunya paling tebal 3 lapis, singlet di dalam, kemeja, jas 3 lapis. Kalau sampai ada yang 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, itu makannya paling nambah 3 kali. Siapa itu? Saya. Enak sekali masakan di tempat Ustaz Hamdan. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Semua dikeluarkan. Ada ikan yang belum dimasak. Lawa-lawa. Ada macam-macam. Pokoknya saya coba semua, saya tes semua. Nanti saya pulang, saya ceritakan ke keluarga saya. Gimana rasanya, Bang? Kakak terlalu miskin untuk mewakili rasa. Begitu juga lah rasanya kalau sudah mati nanti menghadap Allah, tidak sempat bersedekah, air mata meleleh tak ada gunanya. Apa kata mereka sejak hari Jumat subuh ayat itu dibacakan? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat, wasami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Bukan somat. Orang mati itu ditanya, mau kamu hidup lagi? Orang mati, laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku waktu untuk hidup sebentar saja ya Allah. 1 hari, tidak kata Allah, semenit. Andai kau kasih aku waktu hidup semenit, mau apa? Apa kata mereka? Fa'as-saddaqa, kalau kau kasih aku hidup sebentar, aku mau bersedekah. Begitulah keinginan mereka. Tapi memang orang mati ini tidak pernah hidup lagi untuk bercerita. Sampai sekarang belum ada orang mati datang cerita. Ada Pak Ustaz orang mati hidup lagi, zombie? Tidak, terlalu kebanyakan nonton film. Ada Pak Ustaz yang sudah mati datang lagi, siapa? Genderuwo, Jimblorong, Sudir Bolong, Suster Kesot. Ustaz pun hafal juga hantu-hantu ini. Kita kalau sudah mati sekali menghadap Allah tidak akan kembali lagi.
Maka Allah yang menceritakan dalam Quran bahwa kita hanya tinggal kenangan semata. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Selesai berganti, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Selesai zaman. Saya ibarat pohon sudah mulai menguning, hijau, kuning, layu, mati, selesai. Tumbuh yang hijau. Jangan khawatir kematian, karena akan digantikan oleh tunas-tunas yang hijau. Yang menggantikan itu adalah santri-santri dari Asy'ariyah. Saya sedang melihat tunas-tunas hijau yang luar biasa. Anak-anak muda berebut ingin bersalaman, memuliakan para Andri Gurta, memuliakan para alim ulama dan guru-guru. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Tapi bagaimana mereka mau melanjutkan kalau masjid ini belum juga selesai? Berdoa mereka ke atas, menetes, ya Allah, kenapa menangis melihat semen belum juga selesai? Bapak ibu yang sholatnya di rumah kurang khusyuk, di masjid kurang khusyuk, datanglah ke sini insya Allah khusyuk. Saya Pak Ustadz kadang khusyuk waktu sujud. Kalau di masjid ini jangankan sujud, waktu ke atas pun juga. Pandang ke kanan, pandang ke kiri. Kalau ada orang hatinya tenang, rumah Allah belum selesai, perlu dia curiga terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bakhil, pelit, medit, kedekut, apa lagi? Nah, seke. Insya Allah dapat kosakata baru. Ini bagi mereka ini ada orang-orang yang pelit ini kalau melihat ini detak jantungnya. Waduh, sedekah lagi. Tapi bagi orang yang hatinya lapang melihat ini, dia katakan inilah masanya investasi akhirat yang tidak akan putus dengan kematian. Bayangkan kalau masjid ini diselesaikan, 700 santri. Apalagi ini bukan sekedar santri biasa, ini ma'had ali selevel S1. Mereka akan lanjut S2, S3 menjadi kiai, menjadi pimpinan pondok pesantren. Anak santri itu akan punya satu santri menyebar seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, alumni dari pesantren Asy'ariyah yang akan menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesantren Asy'ariyah berakidah Asy'ari yang asli, berfikih Syafi'i yang asli, bertasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali yang asli. Kenapa Ustaz begitu? Kenapa Ustaz terpekan begitu? Karena sekarang banyak bawa nama Syafi'i, tapi Syafi'i palsu. Pakai nama Imam Syafi'i, tapi nggak kunut subuh. Imam Syafi'i itu kunut subuh sampai